Saya lagi berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat. Di sini adalah salah satu titik terparah bencana tsunami dan gempa Palu. Nah, pada saat kejadian itu memang udah mulai dari siang. Di Palu ini udah berapa kali gempa? 3 skala, 4 skala, 5 skala. Pas nyampe kantor belum lama, udah pokoknya kaca itu kayak gimana modelnya botol aqua diremuk-remuk itu kayak gitu bunyinya. Kita nggak bisa berdiri sama sekali. Jatuh sana sini, jatuh, berusaha keluar dari kantor, itu buka pintu sama sekali nggak bisa kebuka. Kita pas di luar itu lihat tuh mobil yang parkir udah kesorong semua sampai hampir jatuh ke atrium ya. Semuanya di bawah. Hanya semua. Palu, kota yang beberapa tahun belakangan dalam upaya bangkit dari rentetan bencana yang selain mematikan juga memantik kesadaran. Banyak hal lebih besar dari diri manusia yang lebih berasa sebagai sesuatu yang maksimal, ialah alam yang berada di dalam dan di luar batas akal, yang terasa ringan, enteng, tapi sebenarnya berbobot. Kehidupan hari ini yang terbentuk dari rangkaian waktu di belakang. Penghormatan untuk alam yang terasa nyata dan bagi alam yang kerap kita pikir tak ada. Saya lagi berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat. Di samping kanan saya ini ada Palu Grand Mall City. Di samping kiri saya ada Pantai Talise. Di sini adalah salah satu titik terparah bencana tsunami dan gempa Palu. Dengan catatan memakan korban hampir 4.000-an orang. Dan dari sini kita akan memulai perjalanan di Palu ini, melihat bagaimana kota ini bisa bangkit, menangkap cerita-cerita akar masyarakat kota di atas lembah Palu ini, memotret segala kekayaan alam dan nilai. Palu punya banyak hal, Palu punya banyak alasan untuk diperjuangkan. Mosintuwu kita maroso, Morambanga kita marisi. Bersama-sama kita kuat, bersama-sama kita kokoh. Saya Rival Himran di tanah kelahiran saya, Palu. Selamat datang Authentic City District. Pak Agung, sehat-sehat ya Pak Agung ya? Alhamdulillah. Kita tahu waktu bencana 2018, saya melihat pertama kali video tsunami itu di spot ini Pak. Mungkin bisa diceritain sedikit, apa kejadian hari itu Pak? Oke, jadi gini, pada hari Jumat waktu itu, tanggal 28 September 2018, nah, pada saat kejadian, itu memang udah mulai dari siang, di Palu ini udah berapa kali gempa. 3 skala, 4 skala, 5 skala, nah, terakhir pas maghrib. Pas nyampe kantor belum lama, udah pokoknya kaca itu kayak gimana modelnya botol aqua diremuk-remuk itu kayak gitu bunyinya. Kita nggak bisa berdiri sama sekali. Jatuh sana sini, jatuh, berusaha keluar dari kantor, itu buka pintu sama sekali nggak bisa kebuka. Kita pas di luar itu lihat tuh mobil yang parkir udah kesorong semua sampai hampir jatuh ke atrium ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa aman di gedung tinggi? Kita berusaha, kita arahin mereka. Waktu itu kan kurang lebih hampir 900 sampai 1.000 orang ada di atas kita. Saya lihat tuh balok-balok yang ada di lantai rooftop parkiran atas. Lu berdiri di atas-atas baloknya ya, jangan di lantai. Lantai kan ini rawan ambruk nih. Iya. Kalau balok-balok itu kan nggak mungkin patah tuh. Iya betul. Sambil duduk karena nggak bisa berdiri. Kapan kita berdiri pasti dikasih jatuh lagi sama gempanya waktu itu. Orang udah pada nangis. Semuanya di bawah. Hanya semua. Bilang tidak tsunami, orang tidak tahu itu, orang tidak tahu. Saya lihat
evakuasi pengunjung waktu itu kita pilih tangga darurat waktu itu Mas Rival, tembusnya di samping hyper. Nah, pada saat kita turun ke bawah tuh saya sama security satu, sekitar jam 9 lewat lah. Nah itu baru saya buka pintu darurat. Memang keras karena ternyata sampah pada numpuk di depan pintu itu. Jadi dibantu sama security tadi yang satu, kita dorong begitu terbuka baru kita naik ke atas, udah kita turunin. Mulai dari yang tua dulu, perempuan dulu, sampai ke Jalan Panegoro. Pada saat selesai itu kan gue udah ngumpul-ngumpul mayat di jalan sambil pulang tuh. Kita cari kendaraan nggak ada, kita jalan. Jalan saya sempat lihat di Perumnas Balaroa ya. Saya lihat api besar. Ternyata Perumnas kebakaran nih. Saya nggak ada pikiran kalau waktu itu di Balaroa itu likuifaksi. Saya sendiri nggak tahu apa sih likuifaksi. Likuifaksi itu saya tahu nama likuifaksi itu pada saat bencana itu. Yang bikin gua takjub juga, Palu Grand Mall ini nih berdiri kokoh dan infrastrukturnya gimana sih waktu itu, Pak? Nah, kebetulan saya juga ngikutin ya. Gedung ini dari awal pembangunan saya udah ada. Jadi sebenarnya saya bukan orang teknik ya Mas Ivan. Berdasarkan pengalaman aja, Palu ini sudah terbukti ya. Ada 2 sistem struktur yang bisa dipakai. Selain pondasi laba-laba, kita bisa pakai pondasi tian pancang. Pancang full ya. Karena itu udah terbukti di beberapa bangunan hotel yang di sini yang menggunakan pondasi itu, pada saat bencana dia juga tetap bertahan. Jadi untuk Kota Palu, 2 struktur itu yang paling pas dipakai kalau kita mau bangun. Kalau untuk yang lebar kita pakai kayak mall ini kita pakai sistem laba-laba. Tapi kalau yang untuk yang tinggi kita bisa pakai tiang pancang, pancang full. Halo Bu, salam kenal. Saya Rival Imran. Iya, Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? itu saya Ibu Nurbiah. Ibu Nur ya, Ibu Nur. Kalau Ibu satunya? Ibu Rosna. Ibu Rosna. Iya. Di sini ini kediaman Ibu. Iya, Sudah berapa lama di sini? sudah semenjak 3 tahun lebih. Semenjak gempa ya. Iya. Sudah gempa. Pada saat gempa bumi di Balaroa kalau nggak salah ya. Iya, Bisa diceritain gimana kejadiannya? itu kejadian itu kita ada di Perumnas. Anak saya ini yang orang yang selamatkan karena kita sudah di atas semua. Posisi itu anak dibawa sampai di atas sudah jam 9 malam sampai lewat jam setengah 10 ini belum ketemu. Jadi kita ini teriak-teriak terus. Akhirnya ada orang yang teriak bilang ini ada yang nyari katanya, ada yang cari. Dia bilang ini Fahmi, dia bilang cari kakaknya, cari mamanya. Tapi semua selamat kan? Selamat, alhamdulillah kalau saya selamat semua. Kalau mungkin Ibu Rosna mungkin bisa ceritakan juga. Kalau seperti kita itu kan pas pertama itu masih dalam rumah toh. Pas tergoyang itu langsung jatuh kamar semua rumah-rumah dari sebelah situ kada jadi Tindis. langsung keluar. Baterai yang anak cari-cari anak toh tidak ada. Ya, pokoknya macam soal begitu saya rasa. Tinggal naik di atas itu baterai ya berpanggil-panggil namanya anak itu. Tapi tidak ada juga Ada berapa jam di situ tuh? Atau Kalau- berapa menit? 4 jam lebih. Iya, apa nanti Wow. nanti 4 jam jam 12 di situ. iya, nanti Survive di situ. Jalan kita ini tapi apa tidak nanti sampai, apa tidak sampai jam sampai. 12 malam baru sampai di terminal tuh orang. Dari maghrib sampai jam 12 malam baru sampai terminal Donggala itu tuh orang. Kalau goyang itu berhenti lagi Berhenti sampai lagi. orang sholat di Kalau anu sementara lagi- jalan di sholat. Sholat. Tuh. Itu kondisi tanah waktu itu gimana sih Bu? Kondisi Pertama kayak diputar kayak blender begitu. di blender ke Iya. blender. Blender begitu. Jadi tanah baru malah kan ke Kayak dalam. rumah itu termasuk ke dalam tuh dan masih ada juga orang di dalam itu. Terbelah itu tanah. Saya dengar juga kata itu kayak semacam kuncup bunga gitu tuh tanahnya kayak gini tuh. Iya. Iya. Oh, gitu.
Kadang biasa dia ulang. Langsung tak tutup, tak Iya, buka dia baru langsung tak tutup. tutup, baru Tak Betul. buka lagi. di blender gitu ya. Iya. Itu memang benar, Bu. Iya. Benar. Pas Yang di atas digale- jadi di bawah, yang di bawah jadi di Pas atas. digali itu rumah jadi ada rumah lagi di bawah. Lebih Iya, banyak itu yang banyak. masih di dalam itu baru yang didapat itu mayat-mayat. Dengan anakku itu hanya dia pertama itu diam terus sebelum kejadian yang pertama jam 3 itu. Desember ini semua wisuda. Desember ini mau Iya, wisuda. Desember pas kejadian Desember itu. yang pas kejadian Iya. mau wisuda. Sementara ada yang itu cowoknya dia itu kan dan temannya itu laki-laki itu sementara Banu di menyusun DP aku. Nyusun skripsi ya. Iya. Di ruang tamu itu. Jadi sama-sama orang dua itu ke sana semua. Sama dorong dua. Iya, Iya. sama-sama orang dua itu ke sana semua. Nah, setelah kejadian itu, Bu, Ibu ada niat mencari anaknya lagi, Bu. Dari pertama kejadian itu saya cari terus. Pergi ke gunung-gunung, siapa tahu barangkali mengungsi ke gunung Iya. toh. Terakhir saya cari orang sementara bagali-gali itu, angka-angka mayat itu. Di situ saya sampai habis orang bagali-gali itu baru saya berhenti juga. Tiap hari ke sana terus. Pokoknya Korban? tiap mayat diangkat kemari satu-satu saya Iya. buka satu-satu itu kantong mayat. Kantong mayat melihat untuk lihat Iya, kali lihat. aja ini anak saya. Iya, gitu. ada itu om itu dia bilang, ini barangkali anaknya ibu. Tapi saya bilang bukan bajunya ini. Dia bilang dasarku yang dia pakai. Tapi bukan ini, warna ungu memang tapi bukan begini anunya. Pada saat kejadian itu kan, kalau nggak salah itu ada acara yang namanya Festival Nomoni. Menurut Ibu Rosna dan Ibu Nur, itu ada kaitannya nggak dengan kejadian? Nah itu sering saya dengar selalu bilang, oh iyo gara-gara Palu Nomoni kita ini sudah ada bencana, sudah jadi begini. Kalau untuk saya tidak ada kaitannya. Mungkin kalau tidak ada kejadian mungkin kita tidak bisa, Mawas diri. ya begitu maksud Belajar. saya. Belajar untuk bagaimana dengan orang-orang. Kadang kita sudah makin sombong, sudah dengan orang karena sudah di atas separuh yang dibawa. Banyaknya korupsi. Ya, Tanah kita dikeruk. iya. Karena kan iya kan tanah kita itu dikeruk loh, Bu. Tanah leluhur Jadi kita tuh. Allah juga melihat oleh baik kita kasihkan dulu sedikit pelajaran supaya mereka itu paham semua. Palu adalah sebuah kota dengan luas wilayah 395,06 km persegi. Secara demografi, Palu dihuni oleh 377.030 penduduk, di mana mayoritas memeluk agama Islam. Menurut data Kementerian Agama tahun 2020, penduduk Islam di Palu mencapai 326.350. Agama dengan jumlah penganut terbanyak kedua di Palu adalah Kristen dengan 39.258. Disusul Katolik sebanyak 8.457 dan Hindu 3.756. Ibu kota Sulawesi Tengah ini terbagi jadi 8 kecamatan, yakni Palu Barat, Tatanga, Ulu Jadi, Palu Selatan, Palu Timur, Palu Utara, Tawaili, dan Mantikulore yang merupakan kecamatan paling luas di Palu. Kota Palu berbatasan dengan Kabupaten Donggala di utara dan Kabupaten Sigi di selatan. Di sisi barat, Palu berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Sigi. Sementara di timur, Palu bersinggungan dengan Kabupaten Parigi Mautong dan Donggala. Secara geologis, Palu berada di kawasan dataran lembah Palu dan Teluk Palu. Dengan ketinggian rata-rata 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Kota Palu berbentuk memanjang dari timur ke barat, yang terdiri dari dataran rendah, dataran bergelombang, dan dataran tinggi. Dataran Palu dikelilingi oleh pegunungan dan pantai. Lalu, apa yang membuat Palu rawan bencana? Pak, sekarang kita kan lagi di daerah Ya, Petobo ya. betul. Ini daerah Sigi. Iya, betul. Di sini kita tahu jadi tempat terjadinya likuifaksi kalau nggak salah, Iya, Pak. benar. Jadi mungkin kita bisa bincang-bincang sedikit tentang Iya. kejadian yang menimpa Petobo ini apa? Ya.
Memang ada beberapa pusat gempa yang besar pada waktu itu ya. Mungkin yang di sini pengaruhnya itu ya. Penyebabnya apa? Likuifaksi itu sebetulnya liku, berarti suatu daerah yang kemudian menjadi cair. Dan ini sering terjadi pada aktivitas gempa. Ada beberapa hal untuk yang di Palu ini, terutama yang di Petobo. Nah, yang pertama adalah gempa di atas 7, 7,4. Yang kedua menyangkut masalah tanahnya. Ya, disebut dengan aluvial. Aluvial itu adalah batuan yang terjadi proses pelapukan. Yang ketiga air tanah dangkal. Di sini ini sebetulnya dari hasil penelitian kita teman-teman dari Badan Geologi, Ya. kedalamannya itu air tanah itu 12 meter. Berarti nyari air di sini gampang? Gampang, Oke. gampang sekali. Yang keempat ini pengaruh daripada irigasi ya. Itu ternyata irigasi itu tidak dibuat satu tempat yang permanen sehingga air itu masuk. Jadi karena kedalamannya itu 12 meter ya, di situ ada namanya akuifernya ya, atau disebut dengan kandungan airnya. Itulah yang masuk ke dalam situ, masuk. Pada saat gempa dia pecah sehingga seperti tanah yang bergerak. Pertanyaan saya Pak, ini bisa terulang lagi nggak di daerah kita ini, likuifaksi ini Pak? Mungkin di daerah sini tidak akan terjadi karena air tanahnya sudah pecah. Nah, waktu gempa bumi terjadi itu kan ada tsunami Pak. Itu kenapa sampai terjadi tsunami Pak? Dan kenapa juga itu nggak ada peringatan sedini mungkin untuk... Jadi kalau yang di Aceh itu sesar naik, sesar turun. Air surut dulu. Ya. Jadi dia terjadi proses penurunan atau ya turun, itu masuk airnya kan. Nah, kemudian dia naik. hentakan. Oke. Nah, kalau Palu ini berbeda. Ya. Di kondisi batuan kita di sini adalah aluvial, termasuk di Teluk Palu. Nah, begitu terjadinya gempa itu, goncangannya itu jalur ini terjadi longsoran, namanya landslide. Jadi kita seakan-akan seperti apa ya? Kita ambil suatu baskom yang besar itu, kemudian kita tumpahkan batuan di situ akan keluar begini kan? Iya. Nah, gitu itu contohnya. Nah, sama kejadian di Anak Krakatau di mana itu Di Tanjung Lesung. Di Tanjung Lesung kemarin. itu. Pak, kenapa sih Kota Palu ini jadi rawan bencana sih Pak? Kalau kita lihat dari ilmu tektonik ya, Indonesia ini ada 4 lempeng. Ada lempeng yang dari selatan. Ya, Sunda itu ya, dari pulau Jawa itu. Nah, namanya Indo-Australia. Kemudian ada namanya lempeng Pasifik dari timur. Nah, itu yang disebut Ring of Fire. Kemudian ada Eurasia dari Asia. Nah, itu Asia. Itu dia dari sebelah tenggara. Kemudian ada namanya lempeng Laut Filipina. Laut di Sulawesi itu kan Palu namanya. Kenapa terjadi di Sulawesi itu akibat dari lempeng Pasifik. Nah, sebelah timur yang ke barat, model K. Itu akibat dari pengaruh gerakan tektonik dari lempeng Pasifik ya, lempeng Pasifik ke dalam. Sehingga terjadilah pecah kan. Jadi dari sini, kemudian dari sini ya pecahlah. Sulawesi itu kan pecah. Jadi di setengah Sulawesi itu disebut Palu Koro ini. Kalau kita lihat dari sejarah itu sebetulnya ya, sejarah gempa itu. Sebetulnya 2016 itu 2 tahun sebelumnya sebenarnya sudah terjadi, sudah mulai tanda-tandanya di Lindo ya. Iya, di Coba Lindo, Lindo itu benar. kan terjadi. Lumayan 2016 tuh. Iya, 2017 itu. betul, saya ingat tuh. Itu membuka sebetulnya di situ. Makanya kemarin itu sebetulnya 2018 itu bulan Agustus kami sudah pernah ketemu dengan Pak Gubernur ya. Kita sudah menyampaikan dari tim Palu Koro bagaimana kita ini minimal ada hal-hal yang kita harus hati-hati. Tapi ditanggapi oleh Pak Gubernur Pak Ridwan Palong gitu ya. Jangan kita banyak bicarakan itu karena jangan sampai masyarakat di sini nanti akan keluar. Secara geologis, bencana yang terjadi kemarin tahun 2018 itu kononnya itu siklusnya itu setiap 100 tahunan gitu.
ada memang sejarah yang menjelaskan itu ya. Sebenarnya kita tidak bisa katakan siklus ya, karena menurut catatan sejarah bencana gempa itu yang tercatat dari masa Hindia Belanda itu sudah ada sejak tahun 1927 itu yang tercatat ya. Kemudian periode 1930, kemudian 1960-an kalau saya tidak salah, kemudian 1996, kemudian 2005 atau 2004 kemarin yang setelah tsunami Aceh. Oke. Kemudian yang terakhir ini 2018. Bahkan Belanda dulu sempat mewanti-wanti ya, kita itu ada di wilayah yang memang bencananya ya bersiklus gitu ya. Ya. Kalau dulu memang pemerintah Belanda pernah mendatangkan seorang naturalis dan sekaligus etnolog, Sarasin bersaudara. Jadi kedua naturalis dan etnolog ini melakukan ekspedisi di wilayah Sulawesi Tengah. Hasil dari ekspedisinya itu mereka juga menemukan satu temuan bahwa di Sulawesi Tengah ini terdapat patahan yang kita kenal sekarang dengan sesar Coral. Dan itu salah satu patahan teraktif di dunia. Pergerakannya itu 45 mm per tahun. Tapi orang-orang masyarakat asli yang dulu itu sebenarnya mereka punya pengetahuan tentang mitigasi bencana ini. Maksudnya dalam hal zonasi rawan bencana. Oke. Makanya mereka tidak mau menempati tempat-tempat yang mereka anggap itu potensi kebencanaannya tinggi. Contohnya kemarin itu seperti Perumnas Balaroa. Ya. Nah, orang-orang di Balaroa itu bahkan di situ mereka bilang sebenarnya di situ tuh pusat laut. Iya, laut. Saya pernah dengar itu. Pusat laut. Jadi artinya bencana likuifaksi ini mereka sudah tahu bahwa di situ itu akan terjadi bencana, sehingga di situ hanya mereka jadikan tempat untuk berkebun, tidak untuk tinggal. Mereka memilih tinggal di dekat-dekat perbukitan. Pada tahun 2018 kejadian bencana itu kan ada sebuah festival namanya Festival Nomoni, dan pada saat kejadian itu memang ada disebut Balia, upacara Balia yang dilakukan di acara itu. Itu jadi meyakinkan masyarakat Kota Palu, lebih menguatkan bahwa kejadian itu berhubungan sama Balia ini. Jadi perlu dipahami dulu ya, Balia itu merupakan sebuah ritual upacara adat ya, punya beberapa konsep. Cuman yang paling dikenal itu Balia itu sebagai prosesi upacara untuk penyembuhan orang-orang sakit. Balia ini kan kemarin bencana 2018 dikaitkan salah satunya karena ada agenda tahunan pemerintah Kota Palu, dibuatlah Festival Nomoni. Ketika bencana itu terjadi di saat festival itu sedang berlangsung. Nah, ini membawa dampak buruk bagi pihak penyelenggara, terutama Pak Wali Kota. Bahkan kita bisa lihat tulisan mural-mural di bekas-bekas bangunan yang kena tsunami itu bahwa Wali Kota pemuja setan. Bahkan saya dengar juga waktu dia kunjungi di salah satu titik bencana itu, dia bahkan mau digubukin orang. Beneran loh. Sebenarnya itu sudah dibuka ruang untuk diskusi bagaimana sih konsep penyelenggaraan Festival Nomoni ini, karena kan ada satu agenda kegiatan yaitu Balia tadi. Nah, di situ terjadi polemik lah antara pemuka-pemuka agama dengan pemuka-pemuka adat, di mana yang pemuka-pemuka adat ya berkeinginan bahwa Balia harus dilakukan berdasarkan keaslian adat yang mereka miliki. Sementara dari kalangan pemuka agama ya tidak apa-apa Balia dilakukan, hanya saja perlu dimodifikasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Jadi perlu diketahui secara historis, sebelum Islam masuk di Lembah Palu ini, masyarakat Kaili
itu menganut semacam paham animisme dan dinamisme. Dan memang kemarin pada saat 2018, karena kan Islam itu merupakan agama mayoritas di sini dan masyarakat Palu itu kebanyakan masyarakat yang cukup religius lah. Iya, menurut betul saya. sekali. Memang upacara Bali ini punya unsur-unsur yang secara prinsipil bertentangan dengan akidah Islam. Ya. Hanya saja perlu dipahami sebenarnya bukan Balianya yang ditentang sebenarnya. Ada satu aspek yang prinsipil yang memang tidak bisa ditawar lagi dalam Islam. Kan misalkan kayak mereka melakukan prosesi itu dengan mengorbankan hewan yang dalam kisah mungkin dipotong, tapi dalam acara itu ditombak. Dan kemudian sesembahannya itu dilarung ke laut. Nah, hal-hal itulah yang sangat ditentang oleh komunitas-komunitas Muslim yang ada di sini. Dan tapi secara apa ya? Secara kultural, secara sosiologis mereka sebenarnya melakukan itu karena akses mereka terhadap kesehatan, pelayanan kesehatan itu sangat rendah. Kaili itu, Val, dia nama etnis sekaligus bahasa yang tinggal atau mendiami lembah. Jadi ada yang tinggal di pedalaman, ada yang tinggal di pesisir. Nah, secara administrasi orang Kaili ini atau Tori Kaili ini, orang dari Kaili ini itu tinggalnya sebenarnya cuma di 4 wilayah di Sulawesi Tengah. Palu, Sigi, Donggala, Parigi. Kaili ini yang jadi menarik karena dia banyak sub-etnisnya. Sub-etnis ini menjelaskan tentang perbedaan bahasa. Ya. Contoh misalnya, kita yang ada di Palu ini, kita ada di Palu sekarang, penutur paling banyak adalah Kaili Ledo. Pindah 5-6 kilo ke arah selatan, ada Kaili Ija. Bora, Oloboju, itu Ija. Agak ke timur misalnya, jauh ke timur dari tengah kota, ada Kaili Tara. Orang Kawatuna, orang Poboya. Memanjang ke utara, pesisir utara, sampai pantai barat Donggala itu penuturnya Rai, Kaili Rai. Banyak. Ledo, Tara, Rai, Ija, Moma, Da'a, Unde, Inde. Inde yang dilakukan penelitian bahkan sudah punah. Menariknya itu artinya tidak. Ledo artinya tidak. Rai tidak. Tara tidak. Semua tidak. Itu misterinya. Kenapa kita harus memahami Kaili dan orang Kaili gitu ya, Tori Kaili? Itu karena ada banyak hal dari Kaili itu yang hari ini tuh belum muncul ke permukaan gitu. Ya. Contoh paling sederhana adalah toponimi, penamaan rupa bumi. Jadi di satu wilayah itu, ketika dia jadi satu kesatuan wilayah, dia akan selalu ditandai pertama kali oleh nama. Kalau nggak salah ada 2 aspek ya itu, penamaan itu deh, vegetasi dan peristiwa. Persis. Jadi nama-nama tempat hanya akan ditandai 2 hal itu. Dulu, saya nggak tahu dari kaum Bona jadi tanah runtuh itu berubah sejak kapan. Masa kita nggak bertanya, maksudnya apa sih ada kawasan namanya tanah runtuh gitu? Iya. Apa sih peristiwa yang ada peristiwa di situ? Peristiwa apa di situ? Iya. Di tanah runtuh. Kayak zaman kita kecil ada peristiwa 65, ada lubang buaya. Kan anak kecil akan bertanya, ada buayanya kah di lubang itu gitu. Serupa buku dia ingin dibaca gitu. Buka saya karena saya buku besar yang setiap hari kau bisa buka halaman-halamannya dan kau akan menemukan sesuatu yang baru. Jadi apa yang kita lihat sehari-hari di Palu, di Sigi, di Donggala, itu tuh lapisan permukaan. Kalau kita tidak punya keinginan untuk masuk ke agak dalam gitu, kita tidak dapat apa yang kau tanyakan, Val. Apa yang penting dari Kaili? Yang penting dari Kaili itu adalah pengetahuan lokalnya yang kaya gitu.
Nah, waktu kita berhenti membaca dia sebagai sesuatu gitu, misalnya ada peristiwa kayak yang kita alami 2018, kita tuh terheran-heran gitu ya dengan ada peristiwa sebesar itu. Buku yang namanya Kylie ini udah bilang, kalian nggak baca saya. 100 tahun telu itu, dia tsunami 3 kali. 27 tsunami, 38 tsunami, 2018 tsunami. 92 tahun saja, nggak sampai 100 tahun bahkan. Orang Kylie punya nama bahkan untuk itu. Bomba Talu. 3 ombak. Orang Kylie jauh sebelum ada kata liquefaction, kemudian dibuat jadi bahasa Indonesia likuifaksi. Orang Kylie punya nalodo. Bagaimana peristiwa-peristiwa lahir dalam tradisi lisannya. Banyak sekali info tentang Kylie ini. Ya, tapi kenapa ya Kylie ini jarang dibahas di permukaan gitu? Ini pertanyaan menarik. Di peta kebudayaan yang disusun Nugroho Noto Susanto tahun 70-an, sekarang ada di Monas petanya. Itu tidak mengenal suku Kylie karena Nugroho Noto Susanto menulis peta kebudayaan nasional merujuk Kruit. Tidak ada yang menulis tentang Sulawesi Tengah abad 20 awal. Cuma Kruit dan Adriani, 2 misionaris Belanda yang juga filolog. Dedikasinya besar, iya. Tapi kesalahannya juga besar. Dia menulis orang Kylie sebagai West Toraja. Jadi diidentifikasi orang Kylie ini adalah Toraja Barat. Ada satu nama penting di periode selanjutnya tahun 70-an, 78 atau 79. Namanya Masyudin Masyuda. Dia sama nasibnya seperti Tori Kylie ini, orang Kylie, tidak dikenal. Dia bikin penelitian tentang leksikostatistik. Penelitian yang membedakan perbedaan bahasa antara satu lokasi dengan lokasi lain, wilayah lain. Membuktikan bahwa bahasa Toraja itu berbeda dengan bahasa Kylie. Saya kemarin baru ke Timor. Saya melihat orang-orang sana itu karakteristiknya mirip sekali sama orang Kylie. Saya percaya teori penyebaran itu ya. Yeah. Austronesia itu. Orang Da'a misalnya, kita lihat orang Da'a ya. Iya. Kecil, kemudian keriting, rahangnya tegas. Mata coklat. Itu bisa kita lihat modelnya sama seperti orang di Timor misalnya. Yes. Rumah pohon yang di Papua itu juga kita temukan di sini. Mereka buka lahan, mengenal teknologi pertanian. Penghidupan orang Kylie tentu itu bisa menjelaskan tentang perbedaan tempat dia tinggal. Kalau dia di pesisir dia bisa jadi nelayan, di pedalaman dia akan jadi peladang gitu. Selain kekayaan culture gitu, kita itu juga di sisi aspek alam itu sangat kaya banget. Bahkan kota ini disebut sebagai mutiara dari Katulistiwa. Konon memang itu disebut saat Bung Karno pertama kali melihat Palu ini tuh. Gimana secara sejarah melihatnya? Sebenarnya sejak abad ke-16 itu ada tulisan, bahkan kayu itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Di sini banyak persawahan dulunya, pohon kelapa, terutama pohon kelapa. Pohon kelapa ya? Pohon kelapa. Coconutris. Ya. Jadi istilah mutiara itu ketika Soekarno datang tiba, dia bilang ya Palu ini berkilauan. Dari atas dia berkilauan. Jadi lembah Palu ini masuk dalam lintas perdagangan Nusantara pada saat itu. Dan memang kalau mau dilihat dari aspek ilegal juga, ya Palu ini terutama di wilayah Donggala ini kan itu jalur-jalur tikus barang-barang masuk dari Malaysia, di pelabuhan Singapura. Donggala sana ya? Iya, pelabuhan Donggala dan juga di bagian pantai barat sana. Jadi memang ekonomi ya kita maju karena didukung oleh kondisi geografis ya.
Palu ini untuk konteks kekiniannya, makanya setelah gempa kemarin perekonomiannya ya lumayan begitu cepat tumbuh karena salah satunya ya didukung ini tadi lah Sumber daya kondisi sumber daya alam kan. Ini ada gunung yang Ya, yang apa namanya yang dikeruk nih. ya jadi Itu memang termasuk salah satu aspek sumber daya alam utama juga ya. Palu ini menjadi daerah penyangga khususnya Kalimantan yang lebih wabil khusus nanti IKN ini kan. Kalimantan ini kan ndak punya apa ya, ndak punya galian Batuan lah ya. sir tuh seperti yang ada di sini. Makanya kan kalau kita lihat galian-galian ini ya dibawa ke sana. Sana ya. Jadi kita yang membangun Kalimantan nih. Nah, kalau bicara dalam sejarah, untuk pemanfaatan kekayaan sumber daya alam kita itu dari dulu itu seperti apa sih? Jadi pertanyaan menarik nih. Jadi memang ada beberapa lokasi yang telah dipetakan oleh Belanda itu punya kekayaan sumber daya alam yang menggiurkan lah, kayak Parigi yang emas, toli-toli. Makanya kan sekarang perusahaan nasional masuk di situ kan, nggak usah lah kita sebut perusahaan ya. Hanya saja memang eksplorasi terhadap sumber daya alam di zaman kolonial Belanda itu tidak semasif sekarang. Mungkin karena ya Belanda punya kalkulasi yang tinggi terhadap eksploitasi sumber daya alam Nusantara. Buktinya mereka meskipun sudah bisa memetakan di mana saja sumber-sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan, tapi mereka tidak serta-merta melakukan eksplorasi secara berlebihan kan. Digolongkan sebagai kota tropis paling kering di Indonesia dengan curah hujan kurang dari 1000 mm per tahun, Palu memiliki nama besar dalam konteks pembangunan. Berdasar Undang-Undang 13 tahun 1964, Palu ditetapkan jadi ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Penetapan itu dibuat dengan pertimbangan besarnya peran Palu di bidang pemerintahan dan pembangunan. Menyusul penetapannya sebagai ibu kota Sulawesi Tengah, Palu kemudian ditetapkan sebagai kota administratif berdasar PP 18 tahun 1978. Terakhir, tahun 1994, status Palu ditingkatkan jadi kota madya melalui Undang-Undang 4 tahun 1994. Visi pemerintah kota Palu saat ini adalah membangun Palu yang mandiri, aman, nyaman, tangguh, serta profesional. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan. Kearifan lokal dan keagamaan. Sudah seberapa jauh progres dari visi ini? Terkait visi pemerintah Kota Palu, Mas Teni melihatnya sejauh ini berjalan atau gimana sih, Mas Den? Ya ada kata kearifan lokal di sana gitu. Saya ingin bilang bahwa saya tuh lebih suka menggunakan istilah pengetahuan lokal. Karena tidak semua yang lokal itu arif. Ketika dia jadi pengetahuan lokal, baik buruknya peristiwa-peristiwa masa lampau yang dijadikan nilai itu akan jadi pengetahuan baru. Gitu. Itu akan memperkuat basis kebudayaan yang tumbuh di kota ini gitu. Ya. Dari sisi budaya, sisi seni, sisi spiritual, bahkan sisi kuliner itu kita kaya banget, Nen. Musiknya juga itu, Kylie itu punya banyak beragam alat musik tradisional. Ya. Alat musik ini sebenarnya juga bagian dari akulturasi. Kita punya lalove, alat tiup itu sama seperti seruling yang kita kenal. Tetapi yang jadi unik tentu, waktu kita membicarakan lalove, misalnya kita membicarakan kobi di sana. Pola bunyi yang ditiup. Nama peniupnya itu bule. Ada bule yang dia paham betul, ada balik tertentu, kobinya itu akan mengikuti itu. Kan salah kobi ya, buyar transnya. Itu yang kenapa saya bilang sains itu bisa bercakap dengan yang semesta, supranatural gitu ya. Bunyi yang sains itu.
dia akan tiup dengan pola tertentu itu sains sekali. Tetapi bunyi itu akan memberi pengaruh sama lingkungan tempat itu dimainkan gitu. Tempat Balia dipraktikkan. Pernah kita rilisan pertama itu banyak yang seperti itu, kemasukan. Saya rasa kenapa alat musik tradisi itu nyambung sama kalian? Karena kalian sudah ngerti nilai kaili sendiri. Pedalaman kita ini masih kuat gitu kan. Ada rego, ada inolu, ada Banyak banget yang bisa bahan- digali. Jadi misalnya inolu. Contoh. Kasih contoh deh. Huela muai banusa sadidam pue huela mua he 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 hu hu we lamoa banusai hele pue baru nih aju Itu kalau itu itu neaju namanya Neaju. neaju